Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura faja'ala al-Qur'ana nuran wa dhiya'a. Salatu wassalamu ala khairil khalqi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Fathul Ummah, kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berharga ini. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian atau bahasan kita dalam tema As-Sirah An-Nabawiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa As-Sirah An-Nabawiyah singkatnya adalah perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita loncat langsung dari periode Mekah langsung ke Madinah cepat-cepat. Tujuannya apa? Untuk bahasan As-Sirah An-Nabawiyah di masjid ini, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak mendapatkan pelajaran atau galian di hukum-hukum Islam atau syariat Islamiyahnya. Karena kalau di Makkah Al-Mukarramah kita tahu bahasannya adalah akidah. Untuk lebih didalami di bahasan syariah Islamiyah yang terjadi di Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib seperti kita sudah bahas. Allahu Akbar, untuk mendapatkan ilmu, untuk merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bahas dalam hadisnya, salah satu hadisnya fi ma'nal hadis, perbedaan antara yang berilmu dengan yang menyembah Allah tanpa ilmu atau hanya beribadah saja. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menggambarkan ada situasi yang mana ibadahnya ditolak. Bagaimana perasaannya itu? Masya Allah. Karena tanpa ilmu. Maka untuk memotivasi diri kita, menguatkan, mendorong, kemudian bikin tambah semangat lah ya. Nah, insya Allah ada tingkatan ilmu bapak-bapak. Dalam Al-Quran ada wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian selanjutnya setelah Nabi Adam alaihissalam memperdengarkan atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama yang sudah Allah ajarkan, malaikat sampai mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka tingkatan ilmu itu ada 3. 1 dangkal, kedua dalam, ketiga mustanir. Atau singkatnya yang pertama itu dangkal, hanya definisi-definisi saja. Hanya definisi. Hanya bahasanya, istilah-istilahnya menurut etimologi, hanya cangkangnya saja. Nah, biasanya beradu deskripsi, etimologi, kemudian penjelasan-penjelasan cangkangnya saja, dan biasanya beradu. Yang kedua, yang dalam. Yang dalam itu komprehensif. Jadi dia ada data-data, ada dalil-dalil, ada perbandingan, dan biasanya bukan beradu tapi berdiskusi, mencari kebenaran dari hadis, bagaimana tafsirnya ayat tertentu, begitu ya. Maka ada madhab. Nah, yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah
mustanir atau bahasa Indonesianya ada efek iluminasi, ada cahaya yang keluar dari ilmu tersebut. Bahkan di tingkatan paling tinggi itu orang yang memilikinya mengatakan la ilma lana, ini gambarannya, la ilma lana illa ma'allam tanah. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang kau ajarkan. Bukan saya tahu ini, saya hebat dalam itu, tidak. Tapi tidak ada ilmu kecuali yang kau ajarkan, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Mudah-mudahan kita tambah berilmu, tambah memahami syariat, tambah berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di periode Madinah ini kita sudah bahas di awal atau tahun pertama. Bagaimana dengan tahun kedua? Kita masuk ke tahun kedua. Banyak sekali kejadian di tahun kedua. Ada puluhan kejadian. Ada puluhan kejadian yang Masya Allah, mungkin saja ada yang sudah tahu atau mungkin saja ada yang belum tahu. Maka kita bahas di pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal tahun itu Muharram Safar ya, bulan Safar. Bulan Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berperang atau perang yang diikuti oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bahwa yang diikuti oleh baginda Rasul namanya Ghazwah. Ada Ghazwah. Peperangan yang diikuti oleh baginda Rasul disebut Ghazwah. Ghazwah minimal kita tahu ya nama-namanya atau tidak semuanya juga karena kita bukan belajar sejarah saja untuk dihafal, tetapi memaknai atau mendapat pelajaran-pelajaran dari dalamnya. Yang pertama itu namanya Ghazwatul Abwa. Nah, ini yang pertama peperangan yang diikuti oleh baginda Rasul Muhammad SAW terjadi di bulan Safar di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua, yaitu Ghazwatul Abwa. Pakai Hamzah ya, Ghazwatul Abwa. Masya Allah. Setelah itu, Safar Rabiul Awal. Di Rabiul Awal ada Ghazwatu Buwalpo. Ghazwatu Buwalpo. Pakai to. Yang pertama Al-Abwa, yang kedua Buwalpo. Nah, itu di bulan setelah bulan Safar. Kemudian di Rabiul Awal juga yang terjadi perang Buwalpo. Pakai to. Buwal itu Masya Allah terjadi Ghazwah Badar atau perang Badar yang kita tahu. Tapi yang pertama, nah, barangkali ada yang belum tahu, Badar itu bukan satu saja tapi dua kali ada Badar Sughra, ada Kubro. Nah, yang pertama ini terjadinya di bulan Rabiul Awal. Setelah bulan Safar kan, Rabiul Awal. Kalau yang umum Badar itu terjadinya kan di bulan Ramadan. Kita tahu itu bulan itu Badar Kubro. Yang pertama itu mulainya di Rabiul Awal. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Nah, di Jumadal Ula Rasulullah SAW terlibat dalam Ghazwah Usyairah. Usyairah. Pakai ain, pakai shin, Usyairah. Ghazwatul Usyairah. Allahu Akbar. Itu di Jumadal Ula. Kemudian ada perang yang Rasulullah SAW tidak terlibat di dalamnya. Atau menugaskan seseorang jenderal, begitu ya. Seorang panglima yang memimpin. Namanya Sariyah. Nah, kalau yang diikuti oleh baginda Rasul namanya Ghazwah. Yang tidak diikuti oleh baginda Rasul namanya Sariyah, pakai sin. Sariyatun. Nah, di bulan Rajab terjadi Sariyatu Juhainah. Pakai jim, pakai hak, Juhainah. Nah, kita tidak dalami satu persatu karena itu akan panjang dan banyak nama yang diingat, nanti pusing. Kita
Simpel saja untuk ghazwah syariah namanya minimal namanya saja ya. Minimal namanya saja. Dan di bulan Rajab itu Masya Allah juga terjadi syariah yang lain ya. Syariah yang lain yang diutus tapi tidak dinamai. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini mulai masuk sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Dan kalau sudah tahu itu, kita ada tambahan semangat dan tambahan ketenangan dan tambahan kebahagiaan biasanya kalau sudah tahu ya. Di bulan Rajab atau Sya'ban ada dua riwayat, itu turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis lagi. Nah, ini harus dibahas. Dulu saat di Mekah sudah ada sholat menghadap Ka'bah, gitu ya, menghadap Ka'bah. Sedangkan kan di sana kan pahamnya paganisme ya, penyembahan berhala. Di sana masih ada berhala-berhala bagaimana? Tapi kan yang sebenarnya atau kenyataan kebenarannya adalah itu dibangun oleh Nabi Allah, Rasul Allah yang mengajarkan la ilaha illallah, boro-boro menyembah berhala, begitu kan ya? Jadi itu kebenarannya. Maka para kaum muslimin dengan Rasulullah Muhammad SAW sholat waktu itu menghadap Ka'bah. Tapi pas hijrah ke Yathrib yang selanjutnya dinamai Al-Madinah Al-Munawwarah, itu kiblatnya jadi menghadap Baitul Maqdis. Jelas ya? Jadi arahnya kiblat itu kan qibla itu apa qibla itu menghadap, kiblat itu hadapannya arahnya. Kalau Ka'bah kan bangunannya begitu ya, Masya Allah. Kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ada qad nara taqalluba wajhika fis sama ila akhir ayat. Jadi terlihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kok melihat ke langit, begini lagi, melihat ke langit, kelihatan dari bahasa tubuhnya, maka turun firman Allah itu, kami melihat taqalluba wajhika. Nah, begitu kurang lebih bahasa tubuh beliau. Kayaknya pengen menunggu wahyu agar dipindahkan lagi arah kiblat bukan ke Baitul Maqdis tetapi ke Ka'bah kembali karena memang aslinya Ka'bah. Jelas ya? Masya Allah. Berapa bulan? Ada 3 riwayat. Ada yang sholat selama 16 bulan, ada 17 bulan, ada 18 bulan Hijriyah. Bukan Masehi ya, Hijriyah. Selama itu menghadap Baitul Maqdis arahnya begitu. Nah, turunlah wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban atau Rajab ini, antara Rajab dan Sya'ban dalam riwayatnya perintah sudah sekarang menghadap lagi ke Ka'bah. Jelas ya? Di tahun kedua Hijriyah. Kan 1 tahun 12 bulan. Nah, di tahun kedua, makanya setelah 16 bulan atau 17 atau 18 bulan menghadap Baitul Maqdis dipindahkan lagi. Nah, dalam hukum Islam ya, bahasan itu ada bahasan nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Dulu perintahnya ke Ka'bah kan, dulu sholatnya ke Ka'bah arahnya. Kemudian diperintahkan pindah ke Baitul Maqdis. Nah, perintah ini dihapus hukumnya dengan hukum yang baru disebut mansukhun. Mansukhun yang dihapus. Dan inilah nasikh mansukh atau hukum pertama yang dihapus dalam Islam yang dulunya ke Baitul Maqdis dipindahkan lagi ke Ka'bah. Awwalu naskhin bahasa ininya. Awwalu naskhin. Penghapusan hukum pertama. Ayatnya masih ada. Ayatnya ada. Tapi yang berlaku yang selanjutnya yang menghapus makna atau maksud dari ayat yang pertama. Jelas ya? Nasikh dan mansukh. Awwalu naskhin fil Islam yaitu perintah perpindahannya arah kiblat sholat kaum muslimin dari Baitul Maqdis kembali ke arah Ka'bah. Itu di bulan Rajab atau Sya'ban. Allahu Akbar. Begitulah itu awwalun naskhin fil Islam.
Kemudian di bulan Sya'ban kan setelah Rajab, Sya'ban baru Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah pertama kali diperintahkan untuk berpuasa. Jadi tahun kedua di tahun kedua Hijriyah. Nah, tahun kedua Hijriah di bulan apa perintah puasa? Di bulan Sya'ban. Menjelang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Baru setelah itu di bulan Ramadan ada perang Badar yang Al-Kubro, yang besarnya. Dan terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Bayangkan di bulan Ramadan harus berperang. Masya Allah. Padahal puasanya baru perdana ya. Kalau sudah terlatih kan biasanya lebih kuat atau lebih biasa. Ini perdana, kemudian harus berperang dan perangnya perang Badar. Allahu Akbar. Yang jumlahnya 3 kali lipat. Beratnya bagaimana? Beratnya bagaimana? Masya Allah. Kemudian di tahun itu juga atau di tahun yang kedua Hijriah itu diwajibkan zakat fitrah. Fitrah kan di akhir Ramadan ya, biasanya dilakukan hari terakhir atau sebelum Aidil Fitri. Itu pertama kali zakat fitrah difardukan. Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu, setelah beresnya perang Badar yang luar biasa, bagi baginda Rasul Muhammad SAW. Ada satu kejadian lagi, yaitu meninggalnya anak perempuan beliau. Allahu Akbar. Yaitu Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal. Allahu Akbar. Bagaimana guncangan untuk batinnya kan? Masya Allah. Di Mekah terakhir meninggal istrinya, kemudian pamannya, begitu ya. Pindah ke Madinah, terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perang Badar yang setelah kejadian berat seperti itu, meninggal anak perempuannya yaitu Sayyidah Ruqayyah. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah ujian untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Terkadang kaum muslimin selalu melihatnya yang enak-enaknya saja. Nah, kemuliaan-kemuliaan kadang-kadang melupakan untuk mengkaji bagaimana susahnya baginda Rasul Muhammad SAW saat sudah hijrah, dikejar orang-orang Mekkah, kemudian dianiaya, Masya Allah bertubi-tubi. Pindah ke Madinah, ada kobilah-kobilah, ada kelompok-kelompok suku-suku yang memerangi baginda Rasul Muhammad SAW. Khususnya mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi atau anak cucu Israel, Bani Israel, kelompoknya Bani Israel. Allahu Akbar. Mereka bukan hanya membenci, bahkan bersiasat, berniat dan sudah membuktikannya. Masya Allah. Maka dari itu pelajarannya jihad itu, perjuangan itu ada 3. 1, perjuangan melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Kita sudah bahas sedikit sekali. Nafsu itu macam-macam. Bukan ammaroh saja. Ammaroh law wa ma mulhama radiyah mardiyah syafiyah atau kamilah. Itu semuanya nafsu yang ada dalam diri kita. Yang pertama jihad atau perjuangan itu melawan nafsu yang ada dalam diri. Nah yang kedua yang Masya Allah ini sulitnya minta ampun. Perlu kecerdasan, perlu strategi melawan atau jihad melawan kemunafikan. Bukan melawan orang munafik, tapi kemunafikan. Memang pelakunya orang munafik. Dan ada dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah itu yang mengatakan saya muslim. Padahal hatinya kafir. Tersenyum di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, tapi hatinya memusuhi. Banyak sekali di Madinah itu. Allahu Akbar. Jihad yang kedua, perjuangan yang kedua adalah melawan kemunafikan atau perjuangan melawan kemunafikan. Dan itu susah. Harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana diilhamkan, apakah ini bagaimana? Kan ada doanya ya. Wahdina wa najjina minal qaumil
zalimin. Tunjukkan kami ya Allah, kemudian selamatkan kami dari orang yang zalim, agar Allah berikan misalnya ya tanda-tandanya terlihat, atau hati kita kereteg, hati kita, oh masya Allah ini sebenarnya ada strategi jahat. Jihad yang kedua, jihad yang ketiga yang jelas-jelas adalah di medan perang, perjuangan di medan perang. Masya Allah, masya Allah. Lalu bagaimana jihad yang ketiga fisabilillah di medan perang di zaman kita? Di zaman kita fisabilillahnya banyak jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua lulus niatnya lillahi ta'ala, lulus dari perjuangan-perjuangan yang tiga itu, melawan diri sendiri atau nafsu dalam diri, kemudian melawan perjuangan melawan kemunafikan. Kadang-kadang dalam satu ibadah, dalam satu program, dalam satu kegiatan, kadang-kadang karena ada kemunafikan, akhirnya program itu batal, atau akhirnya program itu terkendala. Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menyelamatkan dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam gambarannya begini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dalam kehidupan ini, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikaruniai kesehatan, keafian, keselamatan. Kemudian minta kepada Allah banyak sekali hal. Tapi misalnya 10 permintaan, bagaimana kalau ternyata 10 permintaan ini belum dikabulkan, atau suudzonnya tidak dikabulkan? Suudzonnya. Memahaminya bagaimana? Dalam Al-A'raf dijelaskan bahwa Allah yang memiliki ciptaannya. Ala lahul khalqu wal amru. Allah lah yang memiliki semua ciptaan dari A sampai Z di seluruh alam semesta termasuk kita adalah ciptaan Allah. Dan Allah punya aturannya sendiri. Lalu Allah perintah setelah ayat yang ada ala lahul khalqu wal amru, Allah perintahkan ud'u rabbakum, kalian minta, bermohonlah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, tadarruan wa khufyatan, dengan etika kelemah lembutan dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat setelahnya digambarkan Allah mengirimkan angin, membawa kabar gembira, yaitu datangnya rahmat Allah, yaitu berupa hujan. Kan berkumpul dengan angin itu awan, begitu kan? Setelah itu Allah izinkan untuk turun hujan. Tapi siapa yang bisa menentukan turunnya di sini atau di sini atau di sini? Hanya Allah. Allah turunkan ternyata di tempat yang gersang, yang tidak ada tumbuhan. Kemudian tempat itu menjadi berkualitas, tumbuhlah tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahan. Jadi kemahaan Allah melebihi segalanya. Nah, kalau seorang yang bermohon, meminta, tapi ya Allah, kabulkan saya seperti memaksa, bagaimana tentang faham atau pemahaman Allah maha segalanya. Allah maha tahu ini yang gersang, dan Allah berhak menentukan turunnya di sini, irodahnya mau di sini terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu rentetannya. Makanya di zaman jahiliyah orang-orang yang berdoa berharap kepada Tuhan itu bagaimana? Mereka teriak-teriak, terbawa kebiasaan ini di zamannya Islam. Banyak yang memohon itu teriak-teriak. Teriak-teriak. Kan kalau dulu ada yang meninggal misalnya. Orang yang disayangi itu sampai mukul-mukul dada ibu-ibu itu. Sampai guling-guling, gugulutukan ibu-ibu. Wah, tidak terima. Mukul-mukul tanah, mukul-mukul bumi. Teriak-teriak. Itu tidak terima satu yang menimpa dia misalnya. Masya Allah. Di zaman itu. Terbawa kebiasaan itu. Saat berdoa tuh, ya Allah, teriak-teriak. Teriak-teriaknya bukan tidak boleh pakai suara ya, tetapi teriak-teriaknya tidak beretika. Seperti memaksa, seperti memerintah kepada Allah, padahal itu permohonan. Makanya diajarkan di situ. Lihat bagaimana Allah
setelah perintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tadarru wa khufyatan, lemah lembut dan rendah diri, tentu rendah hati kalau sudah di hadapan Allah, rendah diri begitu ya. Masya Allah. Nah, Allah mengirimkan angin atau angin itu berhembus, ada awan, kemudian diizinkan hujan dimanapun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang punya hak untuk mengabulkan sesuatu. Siapa yang ingin dapat musibah? Naudzubillah. Tapi baginda Rasul bertubi-tubi seperti itu, kapan enaknya? Setiap bulan kejadian terus. Nah, kita sebagai umatnya harusnya mengkaji itu juga. Berarti semuanya perjuangan. Makanya dalam satu ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap waktunya perjuangan. Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu, Allah sempurnakan bahasannya di ayat selanjutnya, negeri yang baik atau subur, ya, atau tanah, wal balad itu negeri atau tanah yang subur, atau thayyib yang subur, itu mengeluarkan tumbuhannya yang berkualitas, atau ada kualitas tumbuhan di tanah yang subur. Begitu sebaliknya. Begitu Sebaliknya itu adakah tumbuhan yang berkualitas di tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan? Tidak mungkin kan? Masya Allah, bagaimana? Bagaimana terjadi seperti itu? Ya begitulah. Ya, begitulah. Ini kesempurnaan penjelasannya. Lalu selanjutnya Allah tegaskan, begitu pula kami ulang penjelasan-penjelasan atau tanda-tanda keagungan Allah lewat ayat Quran, lewat alam semesta ini, dan dapat diambil mauidhahnya atau pelajarannya oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersyukur, yang mengucapkan di lisannya alhamdulillah, dan hatinya atau qalbunya mengucapkan juga, dan seluruh anggota tubuhnya berekspresi juga. Makanya ahli tafsir, orang yang bersyukur itu yang meningkat kualitas ibadahnya dan kuantitas ibadahnya. Kalau dia mengatakan saya bersyukur atau mengaku perspektif dia, saya orang bersyukur, saya sudah bersyukur, tapi ibadahnya tambah kendor, itu tidak bersyukur. Jelas ya? Nah, sempurna terus, berarti tanah yang subur menghasilkan tanaman berkualitas. Singkatnya, orang yang berkualitas minta kepada Allah, doanya lebih cepat untuk diijabah dibanding yang seperti gambaran tanah yang tidak subur. Imam Syafi'i misalnya, Al-Imam Syafi'i dulu minta didoakan oleh cicitnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Nafisah. Wahai cicitnya baginda Rasul, saya sakit. Itu nitip pesan, Bu, bukan beliau datang sendiri. Nutus utusan, mintakan doa atau doakan untuk saya oleh cucu baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Nafisah, yang mana beliau itu ahli tafsir. Beliau hafidhu, jadi berilmu sekali Sayyidah Nafisah ini. Masya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah Syafi'i. Sembuh. Masya Allah. Karena Sayyidah Nafisahnya seperti tadi kiasannya. Bagaimana? Seperti tanah yang subur. Kualitas jiwa dan raganya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan tingkatkan kualitas ibadah. Mudah-mudahan kuantitasnya. Jadi kita mudah-mudahan termasuk yang diijabah. Harapan-harapan doa-doa diijabah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kalau belum diijabah? Tidak ada doa yang tidak diijabah dengan dua syarat. Syaratnya, harapan atau bermohonnya kita atau doa kita selama tidak ada dosa di dalamnya. Ini dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentang baginda Rasul juga semuanya ya. Nah, selama dalam doa itu, dalam harapan itu, dalam permohonan itu tidak ada dosa. Kedua, tidak memutus tali kasih sayang. Itu pasti Allah menjawab doa atau harapan atau permohonan. Itu pasti dijawab. Selama satu, tidak ada dosa di dalamnya. Kalau ya naudzubillah, misalnya ini contoh saja redaksi yang jelek ya.
Oh, mudah-mudahan si anu naudzubillah dapat musibah. Wah, itu mah bukan doa, namanya ngata-ngatain ya. Nah, tidak ada dosa dalam doa itu atau harapan dan permohonan itu kepada Allah atau permintaan itu tidak ada apa pemotongan tali kasih sayang atau silaturahmi yang bisa kita sebut ya. Pasti dijawab. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara jawabannya. Bukan 1 cara. Nah, kalau kita kan pengennya 1 cara saja, pokoknya dijawab sekarang atau dijawab buru-buru, begitu ya. Nah, 3 cara. Pertama, Allah mungkin saja fi ma'nal hadis ayyu'ajjila lahu. Jadi disegerakan, berarti dikabulkan di dunia ini. Ya Allah, saya minta 1, 2, 3, 4, 10. Allah kabulkan semuanya di dunia dan terlihat. Minta Allah kabulkan di dunia. Cara yang kedua, bagaimana Allah menjawabnya? Allah simpan di akhirat sebagai pahala. Minta 1, 2, 3, 10 tidak ada yang terlihat dikabulkan di dunia. Itu jadi pahala di akhirat atau investasi kita. Jadi pahala. 10-nya. Misalnya ini kita contohkan 10 saja. Nah yang ketiga, 10 ini kita minta. Sama juga tidak terlihat hasilnya. Ternyata itu untuk mengganti yang lain. Na'udzubillah. Tadinya mau keserempet orang pakai motor, tapi Allah mengganti kejadian itu karena kita pernah berdoa. Akhirnya tidak keserempet. Dan kita tidak tahu mana yang doa kita akhirnya menjadi pengganti itu ya. Tidak tahu. Yang menjadi investasi tidak tahu. Yang kita pengen dan yang tahu hanya yang terlihat saja di depan mata. Ya Allah, mudah-mudahan lulus. Oh, Allah kabulkan. Makanya harus ada husnudzon, menjaga baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya 2, tidak ada dosa, tidak ada pemutusan tali kasih sayang di dalamnya, dan pasti dijawab dengan 3 cara tadi. Pasti. Lalu bagaimana jika seorang soleh kok ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan? Bahkan tadi kembali lagi, ini poinnya. Seorang baginda Rasul Muhammad SAW yang mana beliau Masya Allah, Habibullah, kekasih Allah. Tapi bertubi-tubi setiap tahun, setiap bulan, ada saja kejadian. Bahkan seterang perang Badar yang luar biasa. Ada kabar, ada kejadian ajal, yaitu tentang meninggalnya anaknya, Sayyidah Ruqayyah. Nah, kalau kita mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana kita setara dengan beliau? Nah, Masya Allah. Malu kita kalau mengatakan, ya Allah, saya umatnya Rasul, tapi penuh kebanggaan dan tidak beralasan. Hanya mengaku-ngaku saja. Salah satu bagian umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kita sudah bahas, musibah itu sesuatu yang menimpa. Yang tidak kita inginkan. Ini tumpah nih. Aduh punten. Ini tumpah, itu musibah. Kalau saya tumpahkan bukan musibah, itu saya menumpahkan. Kagoder misalkan seperti barusan, tidak sengaja. Musibah. Sesuatu yang tidak diingatkan. Sesuatu yang menimpa dan tidak sesuai keinginan kita. Masya Allah, itu musibah. Bukan musibah itu yang besar saja, tidak. Hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau ibu-ibu apa? Titajong ya Bu ya. Aduh. Nah, lagi ini seret. Masya Allah, apa? Motong sayur. Masya Allah. Itu musibah semuanya. Makanya Masya Allah dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, ya, cabang-cabangnya iman itu banyak. Ada sekitar 72 dan seterusnya, ada yang sekitar 62. Begitu dalam redaksi hadisnya ya. Intinya banyak, puluhan. Termasuk ya pekerjaan yang ada dalam hati. Itu juga termasuk bagian dari cabang iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau yang menghalangi atau yang membahayakan di jalan. Nah, ini ada batu yang nanti ada orang yang celaka gara-gara ini dipindahkan. Nah, itu namanya syu'batul iman atau cabang iman yang paling rendah. Termasuk tawakal, itu cabang iman. Silaturahmi itu cabang
iman. Masya Allah. Termasuk sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita jauh dari musibah-musibah yang tidak sesuai keinginan kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi bagaimanapun apapun yang menimpa, seperti baginda Rasul Muhammad SAW, beliau menangis. Beliau sedih, tapi terus menjaga tetap la ilaha illallah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi tentang orang yang saleh yang berkualitas jiwa dan raganya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kenapa? Karena alasan ihsan. Dalam Al-Qur'an, ihsan itu bagaimana ya? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah. Menyembah Allah itu berbakti, mengabdi, bukan sholat saja. Nah, minum menjadi ibadah, menyembah Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minum cuma dapat kenyang. Cuma dapat puas. Begitu kan ya? Tersenyum dengan niat berbagi sodakoh senyuman, begitu. Nah, itu jadi ibadah. Nah, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, Masya Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Dan tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, dan memang itu kenyataannya, engkau dilihat oleh Allah, atau Allah melihat engkau. Itu ihsan. Itu jelas ya? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu mengucapkan Assalamualaikum kepada saya. Saya menjawab Waalaikumsalam. Itu bukan ihsan. Begitu ya. Ibu juga kan bilangnya Assalamualaikum saja. Enggak sampai beres. Itu bukan ihsan. Itu melaksanakan keadilan. Adil. Ibu bilang begitu, saya jawab begini. Nah, ihsan. Kenapa yang paling tinggi? Islam, iman, ihsan. Ihsan itu mengucapkan, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa pamrih. Enggak mengatakan, ibu juga jawabnya segitu, saya jawab aja Waalaikumsalam. Masya Allah. Itulah gambaran negeri yang subur, tanah yang subur. Orang soleh, orang yang berbuat ihsan. Masya Allah, Masya Allah. Ibu diberikan semangkuk sayuran oleh tetangga. Jelas? Nah, ibu masak sepanci yang ini sayur lodeh. Ibu-ibu, sayur lodeh. Kemarin saya dikasih semangkok sayuran bayam. Saya kasih juga semangkok aja. Itu namanya ya plus-plus begitu ya. Nah, ini hak dia, ini hak saya, ini hak saya, ini hak dia, selesai. Tapi kalau ihsan, ibu tambahkan lebih dari itu. Lebih dari semangkok, mangkoknya lebih besar begitu ya. Lebih dari itu. Karena tanpa pamrih. Nah, anak mau makan. Karena kita cinta, ibu misalnya cinta kepada anak melebihi diri sendiri, bukan ibu dulu yang makan, tapi anak dulu anak beres makan baru ibu. Begitu kan ya? Tanpa pamrih. Jadi di situ ada cinta. Bukan hanya adil. Dalam bahasan ini, orang yang berbuat ihsan, melakukan sesuatunya itu dengan penuh keihsanan atau dengan keihsanan, ada cinta di situ tanpa pamrih, tanpa, ini balasannya kan segini, ini kan segini aja, dia kan juga ke saya begini, tanpa seperti itu orang seperti itu yang muhsin, orangnya disebut muhsin, lebih dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Realitanya ada seorang pengusaha zaman sekarang nih lagi realita. Ada pengusaha baru buka usaha, dia sering sodakoh tanpa disebutkan. Pokoknya sodakoh. Bahkan sekarang ada program Jumat, begitu ya. Ada program sebulan sekali, luar biasa bagus. Dia sodakoh, pokoknya sodakoh saja. Mengeluarkan, saya mau berbagi, tanpa. Ini kalau segini berarti karena pengusaha begitu ya. Dihitung pahalanya sampai 700 kali lipat. Enggak. Bersodakoh saja. Saya iba, atau saya empati, atau saya kasihan, atau saya mau berbagi pokoknya. Berbagi. Masya Allah. Itu sudah ihsan bukan?
ihsan. Makanya orang-orang yang tadi muhsin, dekat dengan rahmat Allah, realitanya pengusaha itu tambah maju, bukan uangnya berkurang atau hartanya berkurang. Itu pemahaman yang benar, prakteknya demikian dan realitanya sudah terjadi di zaman kita, alhamdulillah. Banyakin berbuat ihsan, bukan berbuat adil. Adil pokoknya segini, segini, ngitung terus 50-50, 100-100 gitu. Ihsan perbanyak. Mudah-mudahan kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sabar kita ini berbuah manis nanti. Kan investasi untuk di akhirat. Tawakal kita pun demikian. Perjuangan ibadah pun demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Prakteknya dalam doa, ya Allah saya minta kepadamu 1, 2, 3, 4, 10. Seperti tadi, kita balik lagi. 10. Tapi 10-10-nya tidak dikabulkan juga, ya Allah masih banyak rahmatmu atau nikmat-nikmatmu yang saya tidak sebut, tidak minta engkau beri. Jadi nggak apa-apa ya Allah. Menurut analisa, itu justru lebih berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa seperti itu, daripada memaksa-maksa. Ya Allah saya minta 1-10. Ya Allah saya gantungkan harapan saya 1-10 ini kepadamu, hanya kepadamu, pokoknya hanya kepadamu. Dalam hatinya, kabulkan ya Allah. Nah, ya Allah, makanya alhamdulillah didulukan. Alhamdulillah. Itu bahasa kan, ungkapan atau sikap bahasa dari orang yang bersyukur. Berarti nikmat-nikmat yang tidak disebutkan, yang tidak dibubuhkan dalam doanya, dalam untayan harapannya, itu sudah dia syukuri. Ya Allah banyak juga nikmatmu yang telah saya rasakan, tapi saya tidak minta. Terima kasih. Masya Allah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu, baginda Rasul Muhammad SAW itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbaik, bukan seperti manusia. Siapa yang menunjukkan la ilaha illallah kepada kita kalau bukan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan sahabat, tabi'in terus sampai kita. Kita bisa menyembah, menemukan kenikmatan dalam ibadah, mengetahui tujuan hidup kita apa. Itu karena baginda Rasul ada. Berarti disebutkan orang yang berjasa sekali kepada kita, orang yang dicintai oleh baginda Rasul. Makanya bersolawat, baru minta dengan ketadarruan, kerendahan diri, apalagi rendah hati dihadirkan, dan etikanya apa? Etikanya lemah lembut. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan perjuangan baginda Rasul tadi di Madinah di tahun kedua apa? Baginda Rasul itu sudah mengajarkan semuanya, termasuk saat beliau mendapatkan musibah pun beliau tetap tabah meskipun hatinya sedih. Nah ini pelajaran untuk kitanya. Berbulan-bulan terus mendapatkan ujian, atau dalam perjuangan. Alhamdulillah kita di zaman yang aman. Tidak ada peperangan di tempat kita. Alhamdulillah. Perang dengan musuh, perang. Beda dengan konflik. Perang. Alhamdulillah. Jadi perjuangan kita fisabilillah lebih terbuka. Lebih mudah. Mudah-mudahan kita bagian jadi yang berjihad untuk melawan nafsu kita agar terus benar. Mudah-mudahan terjaga ya. Mengontrol nafsu kita. Kedua, jihad atau perjuangan melawan kemunafikan, ketidakbenaran. Ada yang ada yang berkepentingan apa. Kita terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dapat peluang, dapat kesempatan dari Allah untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terdekat adalah di pengajian berjamaah, program di masjid, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita terlibat dalamnya dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dibahas, yang berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Sayyidah Ruqayyah meninggal. Datanglah Sayyidah Zainab dari Mekah menyusul ayahanda tercinta ke Al-Madinah Al-Munawwarah.
waro. Begitulah kehidupan ibu-ibu. Satu pergi selamanya, tidak bertemu lagi di dunia. Begitu kan ya? Datang anak yang menyusul, senang lagi. Kan kadang-kadang detik ini kita tersenyum, 2 menit lagi manyun, 3 menit lagi sedih. Begitu kan manusia. Masya Allah. Makanya senjatanya mukmin itu apa? Orang yang yakin kepada Allah. Adalah doa. Silahul mukminin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Senjatanya kita itu doa. Doa itu harapan. Masya Allah, keinginan yang dituangkan dalam untayan doa atau puisi ya, puisi yang memuji Allah, begitu ya, kemudian memuji baginda Rasul, kemudian ya Allah, ada kan ya, salah satu doa yang puitis itu harapan yang puitis, bagaimana ya Allah saya tidak kuat di neraka, saya bukan tidak pantas di surga tetapi tidak kuat di neraka, bagaimana? Itu kan puitis sekali ya. Nah, intinya saya pengen ke surga ya Allah gitu kan ya. Masya Allah, silahkan. Masya Allah, apakah doa itu, ya ini pelajarannya kan kekuatan mental baginda Rasul Muhammad SAW yang ditempa. Kita juga mudah-mudahan kuat mental, jiwa dan raga, amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ada seorang perempuan yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Jelas ya? Dengan masjid. Kemudian beliau selalu menyaksikan orang yang ditunjuk mengumandangkan adzan yaitu Bilal bin Robah. Kita bahas kan pertemuan yang lalu ya, di bulan yang lalu itu syariat atau di awal tahun pertama Hijriah ada adzan begitu ya, Masya Allah. Selalu menyaksikan sebelum adzan Bilal itu sudah standby. Karena dekat rumahnya perempuan ini selalu menyaksikan dan ternyata Bilal itu berdoa. Ya Allah, makna dan maksud dari doanya itu, ya Allah selamatkan agama ini dari Quraisy, ya orang-orang yang tadi punya tendensi yang berbeda begitu ya, Masya Allah, bahkan memerangi, selamatkan. Tidak diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengakuan wanita ini Bilal selalu melakukannya dan saya tidak pernah melihat Bilal tidak melakukannya. Saya tidak pernah melihat Bilal tidak melakukannya. Berarti sepanjang beliau azan di sana, kan beliau setelah baginda Rasul Muhammad SAW tuwfiya, itu beliau tidak sanggup lagi tinggal di Madinah kan, beliau pindah kan. Nah, selama di Madinah itu beliau selalu melakukannya. Tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Dari ini kita tahu, kalaupun bapak-bapak tidak tahu redaksi-redaksi doa yang dalam Al-Quran, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dengan kemampuan ibu dan bapak, silahkan berdoa. Jelas ya? Mau pakai bahasa apapun silahkan. Nah, bukan harus, tapi silahkan. Yang bagus dalam Al-Quran ada doa, dikutip, boleh. Saya ngikut Nabi siapa, doanya begini, boleh. Yang ikut baginda Rasul, yang diajarkan baginda Rasul, itu banyak sekali. Boleh. Atau karena keterbatasan, saya mau berdoanya pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, boleh. Contohnya, Bilal selalu berdoa dengan redaksi doa yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang memahami Islam ini tentunya lebih bijaksana. Bukan ini tidak diajarkan oleh baginda Rasul, tidak boleh. Tidak. Bilal, para sahabat. Contoh terakhir, sudah jam 6. Contoh terakhir sekarang, dicontohkan. Para sahabat di awal Hijriyah, di abad pertama Hijriyah dan tabi'in, itu banyak yang berdoa, enggak mayoritas, tapi banyak yang berdoa setelah membaca Al-Quran. Di Mekah, di Madinah begitu. Nah, di tempat-tempat lain begitu. Allahumma gfirli bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Mananya apa? Ya Allah ampuni saya, ya Allah sayangi saya dengan Quran. Itu diajarkan oleh baginda Rasul? Tidak. Tapi maknanya tidak bertentangan dengan ajaran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dari doa itu? Ya Allah, ampuni saya dan sayangi saya dengan wasilah Al-Quran. Dengan pelantara Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran satu hurufnya saja pahalanya 10. Ahli Quran dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW dijelaskan. Ahli Quran yang ahli itu yang mahir ya.
Yang ahli, yang mahir membaca Al-Quran itu di jajaran bersama para malaikat yang mulia. Jelas? Jadi kelasnya beda ya. Yang mahir ini, Masya Allah. Berarti membaca kalamullah. Terus meluapkan harapannya dengan, ya Allah mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat, kan begitu di akhirat kelak ya. Kemudian ya Allah ampuni saya dan sayangi saya karena Al-Quran, karena kalamu ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Para sahabat, para tabi'in melakukannya. Kembali lagi ini ke penjelasan, ibu berdoa sesuai kemampuan ibu, sesuai kemampuan bapak. Kalau belum tahu doanya untuk ini, untuk itu, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang jelas jangan dalam rukun Islam. Haji pakai bahasa Indonesia nanti nggak boleh, nggak sah ya. Kemudian sholat pakai bahasanya itu mah beda, itu beda ya. Yang sunnah-sunnah berdoa, berharap, bermohon kepada Allah, ungkapkan dengan lemah lembut dan rendah hati, apalagi rendah diri, begitu ya. Rendah diri apalagi sudah termasuk rendah hati. Nah, kelemah lembutan ini jika ada yang berkumpul terus berdoa bersama, ada nadanya, kalau penuh etika tidak masalah berarti. Yang sendiri teriak-teriak seperti marah-marah memaksa, menuntut, tidak beretika. Jelas? Ya, mau sendiri, mau banyakkan, mau kelompok, kalau beretika bagus, sesuai itu tadarruan wa khufyatan, dengan lemah lembut. Kenapa? Abu Musa al-Ash'ari yang mendapat pujian baginda Rasul karena melantunkan Al-Quran dengan indah dan pemaknaan artinya, itu dapat pujian. Abu Musa al-Ash'ari sendiri, ya, beliau sendiri dapat pujian baginda Rasul. An Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari, ya. Beliau berarti iya. Beliau dapat pujian dari baginda Rasul dan beliau meriwayatkan ini an Abi Musa. Jadi beliau mendengar baginda Rasul Muhammad SAW saat memerintahkan kaum muslimin yang teriak-teriak tidak beretika dalam doa, Allah itu tidak tuli. Allah itu ada. Jadi berlemah lembutlah. Jelas ya? Orang ahli ini, ahli kelembutan, ahli keindahan pelantunan Al-Quran, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan ini. Jadi nyambung. Bukan seorang yang bukan dokter memberi resep obat, kan nggak nyambung. Ini seorang yang dapat pujian dari baginda Rasul Muhammad SAW meriwayatkan ini, berarti kan natrat, jelas ya. Masya Allah. Kalau ada untayan doa, misalnya dibaca dengan ada sedikit lagu, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tidak apa-apa. Kalau penuh etika. Mudah-mudahan kita beretika dalam berdoa, kita bisa mendapat pelajaran dari hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW di tahun kedua ini. Banyak hukum-hukum yang belum disebutkan. Insya Allah kita teruskan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW dalam sabar, dalam perjuangannya dengan tetap menjaga harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ungkapkan dalam doa sebagai senjata kita. Tidak ada kata, tidak ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan dan selalu ada harapan, yaitu dengan doa. Suatu kita khawatir anak bagaimana, ungkapkan dalam doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak dijaga, sukses dunia akhirat. Tidak ada khawatir. Manusiawi khawatir, tapi harapan itu tetap ada dan selalu ada, dan memang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Wallahu a'lam. Ada sesi pertanyaan? Mana Pak DKM? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Oh ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan bahwa kalau kita ada, mic-nya ada. Jadi dikatakan bahwa kalau kita itu mengerjakan sesuatu dengan menghitung pahala itu tidak bisa. Iya. Tapi saya kebanyakan pelajaran dari yang kami terima itu
semua berbasis pahala. Jadi, ya kita tahu itu peningkatan mental, seperti kata. Mungkin itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu tanpa menuntut pahala. Itu benar apa enggak ya? Kalau kita dibimbing pahala itu benar apa enggak? Ya, alhamdulillah. Kita menghitung-hitung, ya, meminta balasan sampai kalkulatif seperti itu, ya. Beda dengan menghitung dan menghitung-hitung. Menuntut Allah, meminta balasannya mana, itu menuntut. Tapi kalau saya menghitung pahala membaca Al-Quran karena ada ilmunya. Nah, ada hadisnya. Pahala membaca Al-Quran satu huruf itu 10. Kalau menghitung berarti 10 saya baca saja. 500 ayat tidak dihitung. Kalau ini 1, 2, 3 sampai 500 ayat kali 10. Nah, itu menghitung-hitung. Itu pamrihnya di situ. Jelas ya? Kalau menghitung saja manusiawi. Tapi kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Begitu ya? Nah, kalau ingin ihsan perlu latihan. Tidak mungkin ada capaian ke tangga yang 100 tanpa melewati yang kedua dan 99. Begitu kan ya? Nah, makanya ada latihan. Nah, Masya Allah. Kalau yang sudah terlatih itu tidak hitung-hitung lagi kan apa ya? Laksanakan saja terus. Nah, kalau ibu-ibu kan sudah dapat ilmunya. Ilmunya itu doa paksakeun. Allahumma paksakeun. Begitu ya. Latih, Pak. Harus ada latihan. Insya Allah lama-kelamaan naik ke tingkatannya. Pertama Islam, baru definisi, baru yang Islam saja. Naik iman. Kan hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada. Jadi ada yang menghitung-hitung seperti itu, ada yang menghitung bagaimana hatinya saja. Bagaimana hatinya. Kalau sudah terlatih, insya Allah tidak menghitung-hitung lagi, naik tingkatan ke ihsan. Masya Allah, Masya Allah. Saya sudah khotam Quran bulan ini 3 kali. Nah, karena dia baru khotam. Tapi kalau yang biasa khotam setiap minggu, sudah bertahun-tahun biasa aja. Begitu kan ya? Yang baru-baru itu yang biasanya, saya sudah khotam loh, Ramadan ini 3 kali. Wah. Tapi kalau yang sudah biasa tiap minggu, di luar Ramadan pun sudah biasa. Tiap minggu khotam, sebulan 4 kali, itu tidak menyebutkan lagi. Nah, itu dari latihan. Mudah-mudahan kita bisa meningkat terus ya, insya Allah. Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu atau menjaga dan melindungi kita selalu, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan dan keafian, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita umur yang panjang dan berkah, amin. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf bila ada khilaf, ada salah. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.